Bom Bom Jer kembali lagi. Oh my god. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi untuk Bun Bomja episode 36. Akhirnya ya temennya, setelah libur 1 minggu doang ya temennya, untuk hari ini kita bisa bahas lagi teman untuk Bun Bomja episode 36 yang akan berfokus ke Mira Shifto ya teman, alias Bun Ping ya. Ya, pastinya untuk episode kali ini sudah diawali dengan finisher mecha ya teman ya. Pastilah teman ya. Beberapa episode Sentai sebelumnya juga ada kok ya teman ya. Diawali dengan fight scene. Episode 33 aja deh ya kan ya. Itu aja dari diawali dengan pertempuran lawan dua kermaju kan ya, bukan matriksnya langsung gitu ya. Tapi ya episode itu kan juga ya cukup baik lah gitu ya. Dan pastinya ini juga langsung lah temennya Bun Ping gitu ya, Mira Shifto menjadi pahlawan dan ibarat tuh udah kayak penyelamat gitu ya. Jadi juga pastinya part time, dan juga di sini kan berfokus ke Akinogi ya temennya, yang diperankan oleh Hinami Mori, yang tampaknya juga di sini dia punya rasa iri lah ya karena kepada Mira Shifto, karena ibaratnya dia juga bisa jadi number one gitu ya, jadi penyelamat. Dan di sini juga Nogi kan sudah bekerja gitu ya temennya, jadi kadang ya masih kurang gitu ya. Tapi juga di sini dia juga berusaha yang bisa menjadi seperti Mira juga gitu ya. Dan di sini juga si Nogi juga menyarankan kalau changernya itu nggak boleh dipakai pas kerja, tapi dia juga punya maksud lain kok ya temen ya, karena juga dia mau berubah juga ya temen, menjadi Bun Ping ya. Kita lihat nih apakah dia juga bisa atau tidak. Oke. Yang pastinya dia juga dari sini dia mau pindahan gitu ya ibaratnya ya, karena ternyata teaternya pun juga tidak sesuai harapan dia gitu ya. Jadi udah dicariin pekerjaan juga gitu ya sama ortunya. Oke. Yang pastinya di sini juga ketemu lagi lah ya karena sama Joe maupun Taya gitu ya. Dan dia juga semakin ibarat tuh makin mikir-mikir lagi nih, ini mau dibalikin atau enggak nih gitu ya. Tapi karena juga di sini dia udah membulatkan gitu ya tekadnya, dia juga di sini mau mencoba berubah gitu ya, karena ibaratnya impiannya pun dikorbankan, gengsinya atau rasa ininya itu dimajukan terus gitu ya. Jadi di sini juga dia langsung menyimpan gitu ya changernya juga, dan langsung pulang gitu ya. Dan ya ini kesian amat gitu ya, Sunsitter ya nganggur terus ya, ada bos baru dead gitu ya. Jadi juga pastinya langsung lah kayaknya melanjutkan lagi melawan Bun Bumjer gitu ya. Dan di sini mereka sebenarnya udah ada tujuan sih gitu ya, itu ngadapin Bun Bumjer, karena udah tahu juga pengkhianatnya siapa kan ya. Sebenarnya bukan Bun Bumjernya, malah Bunduryunya malah ya. Jadi Bunduryu itu yang diincar sama para Hashira ini gitu ya. Kalau Bun Bumjer mah mereka tinggal habisin doang gitu ya. Yang pastinya ya Akinogi ini juga dah dikasih tahu gitu ya, kalau misalkan dia juga anak teater gitu ya kan ya. Jadi dia juga betul bersinar gitu ya, dan saya dipakai pun juga dance-nya To Kaiser ya temennya. Ini kan dance To Kaiser nih, dan kakaknya nih ya kan, tanpa kita sadari gitu ya. Soalnya pastinya fans-fans pun juga lihat lah ternyata kalau ada Hinami Mori pasti ingatnya siapa, ayo Flynn Goldsweaker gitu ya. Pastinya untuk kali ini sungguh luar biasa gitu ya, karena kita lihat aja ya teman bagaimana untuk si Flinto ini gerakannya tuh, dan juga muka-mukanya pun juga seperti apa gitu ya. Nah, selain itu juga di sini kan dia udah kasih tau kan, itu nama Mirapi itu panggilan aja kan ya. Habis dia juga lagi ngeluh gini kan ya, dia juga ditanya kan, mana abang cincinnya gitu ya. Loh, gak ada gitu, hilang gitu ya. Nah, ini ya kan ya, kebiasaan ya kan ya, kelupaan gitu ya. Yang pastinya kita lihat ya teman, untuk si Bun Bum Changer ini kan ternyata masih bisa dilacak ya teman ya, karena ada sinyal yang cukup kuat gitu kan ya. Dan memang Bun Bum sinyal ini udah dirancang sama Bun Bun kan ya, jadi salah satu teknisi yang paling mahir gitu ya, paling banyak gitu yang rancangan dia yang dibuat gitu ya. Pastinya dia juga coba telepon gitu ya, Aki Nogi ini bisa atau enggak nih gitu ya. Yang pastinya dia sudah coba gitu kan, mikir lagi kan ya. Yang pastinya ini juga belum respon Mira Shifto gitu ya. Ya di sini langsunglah Tokoyari Eijiro dari Ayesa langsung berhadapan dengan Genba dan juga Sakito ya temennya. Ya pastinya juga Sakito juga tetap ya dengan tekad
pendirian dia kan kalau ada satu hal yang mahal gitu ya harus dibayar dulu gitu ya. Kalau ada informasi yang penting bayar dulu gitu ya, intinya mah dia mah mata duitan kayaknya ya. Ya ampun. Enggak lah, pastinya dia kan butuh uang juga kan ya, mungkin langsung habis kali ya. Yang pastinya dia juga kesel kan ya kalau misalkan gasolin itu dipakai untuk si Warudo Spindonya. Si Direktur Tokoyari sepertinya melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu lah temannya. Dia seperti membeberkan satu tujuan dia gitu ya, tapi lewat dari apa ya, kata-kata itu kayak gini misalnya, Bundurio dan Spindo ini tuh adalah salah satu tujuan mereka gitu ya. Jadi ibaratnya dia juga mikir ya kalau kehadirannya pun juga sangat penting gitu ya, ya kayak gitulah kan ya. Karena kan ibaratnya mereka ini sebenarnya mau merancang satu hal gitu ya, bahkan nih ya mereka udah merancang kayak berbagai macam bom ceroboh danger gitu ya, yang ibaratnya ya versi jahatnya gitu lah kan ya, untuk mengacaukan dunia gitu ya. Mereka ini udah kayak ibaratnya tuh alien juga mungkin ya, mereka tuh ya benar juga yang teori yang Tokoyari maupun senseinya Tayen itu adalah hasilnya juga mungkin big bossnya bahkan ya. Jadi kayak bisa menyamar jadi manusia yang kayak ini karena direktur gitu ya di ASA dan macam-macamnya gitu ya. Jadi pastinya ada kayak orang dalam juga kan ya, dimana membackup Bonbomjer, membackup seluruhnya kan ya. Jadi ibaratnya mereka berdua ini tuh udah memainkan peran gitu ya, peran antagonis yang ibaratnya udah kayak Ultraman gitu ya. Kan kalau Ultraman kan biasanya kan kayak gini kan ya, ada kayak pemerintah ya, contohnya kayak Ultraman Blazar gitu ya, villainnya aja baru digebu-gebuin di bagian akhir gitu ya, bahkan di episode terakhirnya gitu ya, itu bahkan ya mereka mengambil alih gitu ya untuk si member si Scarlet itu ya. Nah gila sih ya teman ya, yang pastinya si Ishiro pun juga udah mengetahui rencana busuknya gitu ya. Oke, yang pastinya di sini ya ada pesanan dari maju lagi ya teman, bahkan ada dua nih ya. Dan saatnya inilah pahlawan wannabe kita ya kan ya, pahlawan kesiangan mungkin ya, atau pahlawan yang berantah ya kan ya. Di sini Akinogi siap datang juga kan ya untuk berubah menjadi Bunping gitu ya. Nah ini nih ya kan yang kalian tunggu-tunggu nih ya kan ya, apakah Akinogi bisa berubah menjadi Bunping? Mari kita lihat ya teman ya. Di sini udah posenya udah oke gitu ya. Dan ini kayaknya agak kesian juga ya teman si Hinami Mori ini kayaknya, karena Akinogi ini pada saat itu juga udah ambil changernya gitu ya. Terus langsung ngomong boom change gitu ya. Tapi dia juga lupa satu hal, yaitu diputer ya, bagian rodanya tuh lupa diputer, alhasil dia nggak bisa berubah gitu ya. Ya ampun, yang pastinya ini banyak yang langsung alah kena prank kita ya, kena prank nih sama Toei ini kan ya. Tapi ya ini sebenarnya udah terjadi kok ya kan ya di Sakura Igarashi ya. Ini kalau di serial sebelah tuh ya kan, Sakura Igarashi pun juga kan pertama kali berubah kan gagal gitu ya, tapi dia malah lebih ibarat tuh habis itu kan dia berlatih lagi kan ya, bisa berubah jadi Kamen Rider Gen. Apakah Akinogi ini juga bisa gitu ya kedepannya bisa menggantikan posisi Mira gitu ya, untuk bisa jadi Bunping kalau misalkan Mira itu lagi terluka kah atau gimana kan ya. Saya rasa sih bisa ya teman, mungkin di bagian akhir ya kan si Akinogi ini bisa lah kan ya, jadi kayak apa ya, karakter comeback ya kan ya, karakter yang bisa membantu Mira di mana juga lagi struggle-nya kan ya. Dari di sini ya dibantu dan akhirnya diungkap juga kan ya Akinogi itu kenapa bisa seperti ini dengan Mira. Ya akhirnya Akinogi juga ungkapin kalau misalkan dia tuh juga ya irilah ya kan ya. Ya sebenarnya episode ini pun juga tidak terlalu banyak konflik ya teman, tapi sebenarnya ini juga cukup relate gitu ya. Ya tahulah kenapa ya, karena ini juga menyangkut tentang ibaratnya ya sebenarnya ini bukan main circle-circlean kok ya kan ya, tapi ini kayak teman itu udah jadi yang paling bintang kan ya, number one intinya gitu ya. Jadi ibaratnya dia juga jadi ibaratnya suportif doang kan ya, jadi dia juga berusaha jadi seperti itu. Dan akhirnya ya di sini mereka juga saling berusaha kan ya untuk menyadarkan Akinogi kalau misalkan yang dilakukan itu cukup berbahaya ya, yang kali ini juga dihadapi Bonbomjer gitu ya, yang kali ini juga hampir aja ya kena serangan dari si dua
ke remaja ini, dan di sini juga dilihat ada sedikit luka kan ya dari it's okay gitu ya. Jadi Mira juga bilang kan ya kalau misalkan udah oke kok, karena dia ngendaliin apa ya mimpinya kan ya, dan tidak berbelok-belok dan malahan tidak keluar dari jalannya kan ya. Yang penting sedikit ada ya di belokkan kan ya untuk ke impian itu yang ingin dia capai gitu ya. Yang pastinya dia juga mengembalikan changernya kepada Mira gitu ya. Dan ini juga dia kadang ini ya cara mainnya gini nih gitu ya, putar bannya langsung bilang boom boom change gitu ya kayaknya dia baru tahu nih ya. Ya pastinya ini dia ya kan ya. Dan kenapa keinget sama Kuga kan dia kayak miti kedasai gitu ya. Ya lihat nih kan cara ubahnya kan ya. Oke, langsung ya kan ya diperagain sama Mira Shifto, langsung berubah jadi Bonping. Dan ini dia ya teman ya, salah satu surprise scene ya kan ya, kejutan banget ya kan ya, karena ibaratnya pun juga scene helmetless seperti ini bahkan untuk yang ranger perempuan termasuk yang paling cepat gak sih ya teman ya, karena ibaratnya dalam 4 tahun terakhir gitu ya, itu ibaratnya scene helmetless itu paling cuma di akhir episode doang gitu ya. Tapi untuk yang kali ini di Boom Boom Cher ini tuh kayaknya kesempatan paling besar itu di sini ya teman, untuk bisa lihat helmetless mereka kayaknya, karena ya walaupun bukan berarti kostum simple aja sih ya teman ya, tapi melihat bagaimana kondisinya juga gitu ya. Tapi ya melihat peluang dari si Boom Cher itu kenapa memang bagus ya teman ya, seperti Mira ini gitu ya. Dan bahkan yang helmetless ini pun juga cuma satu orang aja kan ya yang belum kita lihat kan, itu Genba Bureki gitu ya. Jadi habis itu juga pastinya Mira Shifto yang kali ini juga cakep kok gitu ya, dia pakai kostum gini kan ya, ibaratnya pun juga semakin memperlihatkan kayak sisi pembalapnya gitu ya. Memang ya ini kostum pembalap itu bukannya bukan masuk ke era simple juga sih, tapi temanya itu ya kan ya, tema pembalapnya itu ya kan ya. Ya mungkin banyak yang bingung-bingung juga ya teman ya, mungkin nanti ini kostum sekarang ini tuh kenapa ya nggak pakai spandex suit kan ya, kayak pakai celana terus kan ya, untuk yang raja perempuannya nggak pakai rok lagi kan ya. Itu sebenarnya tergantung tema sih ya kan ya, tergantung pembelian juga, dan mungkin lihat juga nih kan ya gimana pangsa pasar di saat ini gitu ya. Mungkin yang kayak ini pun juga mungkin bukan bagian eksperimen juga gitu ya, karena udah dipikirkan temanya matang-matang, mau pakai tema pembalap kayak tema racing kayak kan ya, itu juga bagus gitu ya. Ya ini dia ya teman, entah kenapa juga lihat foto-foto behind the scenes-nya pun juga memang cantik loh kayaknya. Entah kenapa dia pakai kostum itu lebih cantik ya. Mungkinnya kurang itu dia belum pakai kostum BBQ-nya aja ya teman ya. Kapan ya Allah, lama banget ya teman ya kostum BBQ-nya tuh dipakai kan ya. Ayolah memuncul kan ya, masih ada kesempatan lagi kok ya kan ya untuk bisa menggunakan kostum BBG ini kan ya untuk balapan ya. Kalau nggak bisa di akhir aja deh kayaknya mereka tuh balapan gitu ya. Ya ampun. Oke, hasilnya untuk kekuatan dari Bun Bun Ping ini juga langsung kelihatan ya teman ya. Dan ternyata yang ada scene Bun Ping ini tuh bukan Mira dan Aki yang jadi Bunping ya teman ya, lagi-lagi kena prank ya sama Toei, tapi Mira yang bisa jadi dua dengan Patokartu ya kan ya. Ability dari champion ini sebenarnya juga kita bisa nangkep kok ya kan ya, kenapa ada Mira pakai champion dan jadi dua kan ya, karena sebenarnya kan ada ability Patokartu ya teman, dan mungkin kenapa pakainya Patokartu ya kan ya, mungkin ya bisa jadi kaki bonsing gitu ya. Soalnya kalau polis ini kan bisa datang satu maupun dua gitu ya. Ya itulah intinya filosofinya ya, nggak tahu lah maksudnya apa ya. Pastinya Akinagi pun juga mendukung ya teman si Mira Shifto ini, dan pastinya serangannya pun juga semakin mantul jiwa ya teman ya. Di sini juga serangan andalannya Mira suka loh teman ya. Kenapa paling suka serangannya tuh si Mira ini, karena itu pakai kayak sensor gitu ya teman ya. Si kayak di bulatin itu pakai bagian bulatan itu langsung pakai kayak gelombang suara gitu ya teman, itu bagus loh teman ya. Keinget Megaping ya kan ya. Megapingnya pakai senjata gelombang suara juga gitu ya. Ya kali ini dia juga langsung champion overdrive gitu ya, champion drive gitu ya. Langsung di sini finisher langsung gitu ya. Akhirnya champion Momomcer langsung dipakai lagi ya teman ya. Di sini juga langsung mengfinisher gitu ya dengan champion node ya kan ya, langsung selesai gitu ya ke remaja yang satu ini.
Aki pun juga udah memutuskan untuk melanjutkan lagi impian dia kan ya, nggak peduli berapa tahun, ada berapa halangan yang akan dihadapi, tapi juga di sini siap gitu ya diantar sama Mira Shifto gitu ya. Ya, jadi kenapa kata-kata Mira ini tuh kayak foreshadowing kan ya, untuk kayak dia tuh bilang itu ke misalnya kayak Taya ngomong ke Mira kan, kayak jika kamu mengendalikan kemudimu sendiri ya kan ya, maka itu akan jadi pemimpin di dunia ini gitu ya, atau kayak di timmu lah kan ya. Jadi pastinya dia juga bisa gitu ya. Akinogi maupun Mira Shifto ini juga betul-betul apa ya, menjadi kolaborasi yang cukup menarik ya kan ya. Ya mungkin kurangnya sih ya kita juga belum melihat kesempatan si Akinogi ini kan ya. Ya kita harap nanti ya kalau Akinogi bisa dipakai lagi, ya sebenarnya sih saya jujur aja ya teman ya, bisa kok nanti kan ya. Kalau misalkan Mira itu lagi kita kenapa kan ya, bisa kok Akinogi itu berubah kan ya. Saya yakin gitu ya, yakin gitu ya. Kalau misalkan ada diwujudin ya sudahlah ya kan ya. Kalau misalkan Toei nggak dikasih kesempatan lagi kan ya, soalnya lihat potensi dua Bunping ini tuh kenapa cukup menarik loh teman ya, karena bisa bilang juga kan di kerana itu kan Aki sama Mira Shifto kan ya, tapi siapa tahu kan nanti di bagian akhir bisa jadi pemain tambahan gitu ya untuk Bunjer ini, jadi kayak ekstra Bunping gitu ya. Dia bisa ada berapa tuh ya, Turbo Ranger kan pernah kan ya, bisa 40-an dimana ada Turbo Blue gitu ya. Blue Turbo kan dia pernah dipinjamkan ya, dia pernah jadi Ranger biru juga gitu ya. Yang pastinya di sini dia juga langsung akselerasi lagi gitu ya. Nah juga di sini Ishiro juga mengenai soal Ayesa dan juga Bun Bun gitu ya. Oke. Yang pastinya di sini juga Warido Spindo siap datang ke bumi ya teman untuk rencananya. Nah ternyata teman ini dikirain meteor biasa aja kayaknya, tapi ternyata ini kendaraannya gitu ya. Ya ampun, ternyata kendaraannya cukup unik ya, meteor tapi ada ban-bannya gitu ya. Oke, kita tunggu kan ya, seperti apa nih Warido Spindo melancarkan serangannya kan ya. Apakah lebih intimidasi daripada commander lainnya? Ya jujur kalau diurutin Cannonball paling bawah sih ya kan ya. Cannonball aduh ampas banget ya kan ya. Tapi selain itu kan pastinya ada kayak siapa namanya, Matrix paling atas gitu ya. No debat, Matrix paling atas. Terus yang nomor 2 tuh ini si siapa namanya, Distress ya, Distress lumayan lah temennya untuk yang kali ini gitu ya. Oke, untuk next episode kita lihat teman, episode 37. Di sini ketapannya akan di belakang juga teman untuk flashback mengenai si apa namanya, Ishiro dan juga Taya kan ya, di masa lampau gitu ya. Yang ini juga sempat di tampakkan juga di komiknya Formation Lab Bunbunjer ya kan, dimana itu pertama kali ya membentuk tim, dimana juga pastinya untuk Mira dan kawan-kawan ya kan ya, serta Taya dan juga Ishiro itu seperti mengawali kan ya balap-balapan ini dan juga BBG ini kan ya. Jadi ternyata disampaikan lebih lanjut kan prequel cerita ini ya itu di Formation Lab-nya Bunbunjer ini kan ya. Ada banyak versi ya teman-teman, jadi ada banyak volume-volumenya gitu ya. Kalian bisa lihat ada nanti ya. Yang pastinya ini adalah guest star kita berikutnya ya teman-teman. Ini kayaknya pemain-pemain Ultraman Blazer pada mampir ke Sente semua kan ya. Ini kita punya Konami Naito yang sebenarnya jadi Andri Minami ya teman ya, yang pastinya support karakter ya teman. Di sini juga jadi salah satu karakter dari ISA gitu ya, yang kayak atasannya Ichiro lah gitu ya. Jadi bisa menjadi mentor, dan juga di sini entah kenapa outfitnya keinget di Ultraman Arc kan ya, episode berapa tuh 14 gitu ya, dimana ada si Alliance Widow kan ya, itu mirip kan ya, kayak apa pakai serba hitam semua kan ya. Jadi ini lebih dark sedikit lah kan ya di karakter dibanding karakter Andri yang dimana tuh ceria kan ya, dan juga pertarung handal gitu ya. Ya oke. Dan di sini juga ada pertarungan apa ya, dua wujud ya kan ya. Jadi ini kembali lagi sama pertarungan kayak Ranger jahat versus Ranger baik kan ya. Ini ada Bun Pink, Bun Orange sama Bun Black gitu ya. Ya ampun. Ini aja tempat lokasinya pun juga di Kirame Major episode 21 ya kan ya. Itu pasti Sayo Kirame Pink itu dikaitkan langsung ditarik ke atas gitu ya. Parah ya bang ya. Yang pastinya ini juga sepertinya akan melanjutkan lagi teman kisah dari Ishiro ya kan ya. Akhirnya ya Ishiro dapat lagi ya teman ya. Ya sebenarnya saya juga lebih harap ke Joe ya teman ya, karena Joe itu entah kenapa bagus banget asli karakter dia kan ya. Karena Joe ini tuh ibaratnya sudah kayak jadi apa ya, karakter yang cukup disukai gitu ya. Bahkan track juga di episode 28 tuh udah kayak seperti hal yang wah, apalagi helmetlessnya itu juga wah gila sih temen ya.
pastinya ini adalah momen yang kita tunggu teman, bagaimana flashback antara Taya dan juga Ishiro ke depannya ya. Oh, semakin seru nih. Seperti biasa teman, kita akan bahas untuk blog terbaru dari Boom Boomer episode 36 teman, dimana ternyata teman ini di episode kali ini tuh mempertemukan 3 case dari 3 set berbeda ya kan ya, antara Mira Shifto, Boom Boomer, Hinami Mori dari Kikaisen Taisen Kaiser, dan bosnya tadi ya kan, bosnya si Aki dan juga Mira itu kan, itu ternyata karakternya itu adalah bosnya Kijino ya kan ya, itu yang ada di Dom Brothers bahkan ya. Jadi ini semuanya serba pink, ya ampun, maksudnya itu kayak bos dari Kijino kan ya, Kijino Brothers kan warna pink gitu ya, ya ampun. Luar biasa ya. Jadi ternyata juga tempat kerja Mira dan juga Aki kan di Toys R Us ya teman ya. Atau kan Toys R Us itu di mana kan ya, jadi cukup menarik gitu ya. Nah, jadi pastinya direktur Watanabe juga memfokuskan Mira ya teman, karena pastinya kali ini dia mempercayakan kepada Mira Shifto gitu ya. Nah, di sini juga dia ngomong ya teman ya, mungkin dia juga memerlukan mimpi atau visi untuk mengarahkan jalannya sendiri tanpa ragu-ragu, tetapi tidak sampai kepada impiannya jika Anda berfokus kepada lingkungan dan juga ibarat itu dibanding-bandingin lah kan ya. Jadi jangan terlalu dibawa serius lah teman, ibarat itu maju terus ya kan ya, yang pastinya hanya dirimu aja yang bisa menentukan impiannya gitu. Dan pastinya dia juga paham dengan kondisi yang dialami gitu ya. Dan pastinya untuk next episode akan berfokus ke Taya dan juga Sashiro ya kan ya. Dan itu juga mengadaptasi bagian manga ya teman, yaitu Johoya no Himitsu gitu ya. Oke, siap. Nah, pastinya untuk casting dari Dr. Watanabe itu juga dapat request ya teman ya. Tapi itu kan dia pernah bermain juga karena di Tokusatsu gitu ya. Yang kali ini dia juga memerankan peran orang yang berbeda dan rata-rata gitu ya. Nah, jadi rata-rata untuk set dari Zekager itu pun juga ya menjadi bagian staff dari Boom Boomer juga kan ya. Jadi kayak orang-orang staff dari Boom Boomer itu juga orang-orang dari Zenkaiger juga gitu ya. Nah, ada hal yang cukup menarik ya teman ya. Jadi pada saat dia juga di ruang ganti kostum, dia juga pernah menjadi kayak yang paling unik ya teman, dan mengejutkan melihat suasana lab dan membuat jatuh hati para staff gitu ya. Jadi kayak selamat datang kembali Hinami gitu ya, jadi kayak Hinami Mori gitu ya. Luar biasa ya sambutannya ya. Dan juga untuk dancing pakaian pastinya dari Two Kaiser gitu ya. Jadi dia juga harus praktis lagi kan, karena udah lupa kan ya dance-nya dari Two Kaiser itu ya. Nah, kostumnya ternyata sengaja dipilih dengan embel-embel agak mirip dengan kostum Flynn gitu ya. Jadi pakai celana pendek ya kan, atau bajunya tuh serba pink gitu ya. Jadi mirip-mirip lah kan ya, bahkan rambutnya pun juga sama kayak Flynn pas main di Zenkaiger gitu ya. Ya ampun. Jadi cerita episode kali ini pun juga menggambarkan kontras kedua karakternya kan, dimana seibaratnya rumput tetangga itu selalu lebih menarik ya. Jadi pada akhirnya manusia mungkin akan menjadi makhluk yang cenderung cemburu atau kayak ingin sesuatu yang tidak ingin dapat dimiliki gitu ya, tentang kecemburuan dan juga kesalahpahaman gitu ya. Ya, pastinya saya itu kan dia juga syuting di Toys R Us di Jepang gitu ya. Dan Kotaro Taki juga kembali lagi di Tokusatsu sebagai Yamada L gitu ya. Yang ampun, Yamada L nggak tuh. Dan ada satu hal cukup menarik juga kan, dimana saya juga pernah lihat di blog Twitternya aktornya Mira Shifto atau si Miyu Suzuki, dimana pada saat scene dia juga cari kan ya, si Junet kan hilang kan ya, tapi pada saat dia tuh kayak mau taruh barang-barang itu di bawah kan ya, itu dia juga hampir kena karetnya kan. Jadi dia kayak waduh kecepatan nih kan ya, jadi ini mau di take ulang atau enggak kan ya, tapi untung aja si Tai itu cepat kan, kayak langsung ambil ser gitu ya. Jadi untung aja cepat gitu ya, jadi diambil dan langsung dapat sinyal lagi kan ya, dari bun-bun changer kan ya. Luar biasa ya temennya untuk Mira Shifto ini, karena juga pastinya mau aktor atau aktrisnya pun juga sehebat apapun itu pastinya ada kesalahan juga kan ya, tapi untung ya bisa diselamatkan gitu ya, karena berhasil diatasi juga dengan sangat baik gitu ya.